Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Malikul hakirun abada adrikni amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, pada kesempatan siang ini di hari Jumat yang penuh berkah ini kita sama-sama bisa hadir di Masjid Wahdatul Ummah yang sangat megah ini untuk melaksanakan kewajiban kita selaku muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat dan untuk menyatakan segala kelemahan, keterbatasan kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada intan paling mahal, mutiara paling berharga dalam kehidupan kita, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada kita, dijadikannya kita sebagai seorang muslim. Ini adalah intan paling mahal, mutiara paling berharga dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, pembawa amanat yang tak pernah hianat, pembawa risalah yang tak pernah salah, penebar rahmat bagi seluruh umat. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Selaku khatib, saya berwasiat khusus untuk diri pribadi, umum untuk hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu takwa bukan untuk berpura-pura atau bersandiwara. Takwa bukan untuk di muka atau di pakaian saja, tetapi takwa dalam artian yang sesungguhnya, yaitu imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan semua apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, berbekalah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, bekal yang paling utama adalah takwa. Karena orang yang lebih mulia di mata Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Izinkan pada kesempatan Jumat kali ini khatib ingin menyampaikan sebuah tema dengan tema 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Bersumber dari sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan manusia, kata Nabi, di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada hari itu tidak ada perlindungan selain dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
sehingga Allah langsung yang melindungi mereka, maka mereka tidak lagi merasakan lagi kepanasan di hari kiamat nanti. Mereka tidak merasakan kebingungan, mereka tidak lagi disibukkan oleh persoalan, lantaran mereka langsung dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang menjadi pertanyaannya, siapa sih gerangan yang 7 tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama, manusia yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang pertama, imamun adil. Pemimpin yang adil. Siapa sih pemimpin itu? Dan apa artinya adil? Hadirin, secara umum yang dinamakan adil itu adalah at-tawassut bainal amrayn. Orang yang pandai mengambil sikap jalan tengah dari dua persoalan yang dihadapinya. Biasanya tidak berat ke kiri ataupun tidak berat ke kanan, itu yang disebut dengan adil. Orang yang tidak hanya bisa menuntut kewajiban dari seseorang, tapi juga bisa memberikan hak kepada orang itu pun juga disebut dengan adil. Lalu pemimpin siapa? Setiap kita adalah pemimpin. Yang besar kecilnya kepemimpinan kita tergantung kepada yang kita pimpin. Dan sudah barang tentu setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya dari apa yang dipimpinnya. Ingat, seorang pemimpin yang adil, dia menaungi orang-orang yang dipimpinnya di dalam dunia ini. Pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi mereka. Oleh karena itu, pemimpin merupakan suatu amanah. Jabatan di samping dia merupakan amanah, dia juga merupakan nikmat. Dan nikmat itu akan bergantung pada pandai atau tidaknya kita mensyukuri nikmat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua, orang yang mendapat perlindungan Allah di hari kiamat nanti, yaitu orang muda yang rajin beribadah kepada Allah. Bukankah kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia ini adalah untuk beribadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Anak muda yang rajin beribadah kepada Allah. Kenapa sih kok bilangnya anak muda bukan orang tua? Apa orang tua yang rajin ibadah tidak senang? Tentu saja senang. Cuma Allah lebih senang lagi kalau ada anak muda yang rajin beribadah. Kenapa? Sebab kondisi psikologis kalau ada orang tua yang rajin beribadah, itu sih pantas bin wajar. Memang sudah waktunya kalau ada umur 70 tahun, 75, 80 tahun rajin ibadahnya. Kalau tidak rajin, ngapain lagi kita hidup di dunia? Sudah umur tua, tidak mau beribadah. Tidak istimewa karena memang umurnya sudah segitu. Kalau tidak ibadah mau ngapain lagi kalau umur sudah tua? Tetapi kalau anak muda darahnya masih mengalir dengan panas dari mencari bentuk-bentuk kepribadian dalam dirinya, dia masih mudah terpengaruh oleh lingkungan sekelilingnya, tapi dia sanggup memblokir dan disalurkan di jalan Allah. Dia tekun beribadah, maka Allah cinta sekali kepada pemuda semacam ini. Sehingga di akhirat nanti mendapat perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat perlindungan khusus untuk anak muda yang rajin beribadah. Lalu yang ketiga, orang yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, yaitu seseorang yang hatinya selalu terpaut rindu kepada masjid. Apa sih artinya hati terpaut kepada masjid? Apa orang yang selalu di dalam masjid? Oh, tentu saja tidak.
Sebab apa gunanya di dalam masjid kalau kerjanya cuma tidur alias molor? Selalu terpaut kepada masjid artinya hati dan pikiran kita selalu berpikir bagaimana sih caranya untuk selalu memakmurkan masjid? Bagaimana sih caranya agar masjid tidak sepi? Bagaimana sih caranya agar masjid ramai dengan kajian dan pengkajian? Tubuh kita bisa saja ada di kantor, bisa saja ada di sawah, bisa saja ada di pasar, di ladang ataupun dimanapun. Tapi dari hasil usahanya selalu dia gunakan untuk kemakmuran masjid. Karena dia sangat menyadari bahwa masjid merupakan pusat kegiatan umat. Kalau kita lihat ke belakang di zaman Rasulullah SAW, di mana beliau di masjid digunakan untuk berdakwah, di masjid beliau mengatur negara, di masjid beliau mengatur strategi perang, mengadakan perundingan dan dengan sahabat. Masjid merupakan pusat dari kegiatan umat, dan memakmurkan masjid ini dasarnya tidak lain adalah karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat prinsipnya, bagaimana kita menghidupkan masjid bukan bagaimana kita mencari hidup di dalam masjid. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu yang keempat, orang yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, yaitu kedua orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena orang yang punya pangkat tinggi lalu kita temani, tidak. Bukan karena orang kaya kita dekati, tapi karena Allah semata-mata. Kamu di jalan Allah, mari kau saudara saya. Kau keluar di jalan Allah, maaf sajalah bahwa dirimu sendiri lebih baik sendiri daripada berteman jahat. Berdua memang lebih daripada sendiri, tapi sendiri lebih baik daripada berteman jahat. Maksudnya apa? Maksudnya sederhana dalam cinta, sederhana dalam benci. Ukurannya Allah, bertemu kita karena Allah, bersahabat, berteman, bergaul hanya karena Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Lalu yang kelima, orang yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, yaitu seseorang laki-laki yang dipanggil oleh perempuan yang sangat cantik. Diajak melakukan perbuatan yang negatif. Tidak ada orang yang tahu, tempatnya sepi. Orang ini menolaknya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermoral ini termasuk di akhirat nanti mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mudah jatuh ke dalam bujuk rayu. Dia tidak mudah terpesona oleh wajah-wajah yang menggiurkan. Sebuah contoh yang sangat terkenal, yakni Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda dan dibujuk oleh Siti Julaiha untuk melakukan perbuatan yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takut kepada Allah, Nabi Yusuf tidak mau melakukannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu yang keenam, orang yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, yaitu seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian, lalu berlinang air matanya membasahi pipi, menangis minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah malam dia bangun untuk bertahajud, untuk berzikir, untuk baca Al-Quran, untuk membaca istighfar mohon ampun. Dengan gemeristik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian malaikat maut hendak menjemput nyawa. Terbayang semua dosa dan kesalahan, tergambar semua kekeliruan dalam hidup. Lalu air mata pun tanpa terasa menetes membasahi pipi. Orang yang mengingat Allah dalam kesunyian ini merupakan salah satu golongan orang yang akan langsung di hari kiamat nanti mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, orang yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, yaitu seseorang yang bersedekah. Lalu dia ikhlaskan dengan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Orang yang pemurah,
Orang yang menyadari apa yang dia punya semua ini adalah hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya seperti keran. Keran itu menyimpan air lalu untuk disalurkan lagi kepada yang membutuhkan. Dan alangkah nikmatnya kalau Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menyalurkan, untuk didistributorkan rezeki yang kita punya. Kalau kita berpikir ke arah ini, kita tidak akan sayang lagi terhadap harta yang kita miliki. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Enak saja ya, keras keringat banting tulang, lo datang ke saya minta-minta, situ datang minta, mungkin itu memang ada rezeki dia Bapak. Melalui tangan kita, dan alangkah satu kehormatan bagi kita jika kita dipercaya seperti keran menyimpan air, tapi bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ingat, tidak ada orang yang jatuh bangkrut lantaran dia pemurah. Tidak ada orang yang jatuh bangkrut lantaran dia rajin sedekah. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam kategori dari salah satu 7 yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbir warhamhu wa anta khairur